Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Rumah itu dulunya milik seorang janda tua bernama Nyi Aminah, yang hidup sendirian hingga akhir hayatnya. Nyi Aminah dikenal sebagai sosok yang penyendiri dan jarang berinteraksi dengan tetangga-tetangganya. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di dalam rumah, merawat kebun kecil di halaman belakang. Menurut cerita yang beredar di desa itu, Nyi Aminah meninggal secara tragis di rumahnya. Pada suatu malam yang dingin, seorang pencuri menyelinap masuk ke rumahnya dengan niat mencuri harta benda yang konon disimpan Nyi Aminah. Namun, pencuri itu tidak hanya mengambil harta, ia juga menghabisi nyawa Nyi Aminah dengan kejam. Tubuh Nyi Aminah ditemukan beberapa hari kemudian, dalam kondisi yang mengenaskan. Sejak kematiannya, rumah Nyi Aminah menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk desa. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi memasukinya. Warga desa percaya bahwa arwah Nyi Aminah tidak tenang dan masih gentayangan di rumah tersebut, mencari keadilan yang tidak pernah ia dapatkan semasa hidup. Sekelompok pemuda dari kota yang tidak mengetahui cerita di balik rumah itu memutuskan untuk menginap di sana. Mereka adalah Bagas, Raka, Lisa, dan Dina. Mereka adalah sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan wisata dan tidak sengaja menemukan rumah tua itu saat mencari tempat untuk beristirahat. Saat mereka melihat rumah itu, mereka tidak merasa takut, malah justru penasaran. "Rumah ini terlihat kosong, mungkin kita bisa menginap di sini semalam," kata Bagas sambil mengamati bangunan yang terlihat suram dan terlantar. "Kamu yakin ini aman?" tanya Dina, sedikit ragu. "Ya, kenapa tidak? Lagi pula, kita hanya butuh tempat untuk tidur semalam," sahut Raka dengan nada meyakinkan. Setelah sedikit berdebat, mereka semua akhirnya setuju untuk menginap di rumah tua itu. Pintu depan yang sudah lapuk dan berderit saat dibuka, memberikan mereka akses ke dalam rumah yang gelap dan dingin. Begitu masuk, mereka langsung disambut oleh bau apek yang menusuk hidung, campuran antara debu dan sesuatu yang tidak bisa mereka kenali. "Ini agak menyeramkan, ya," gumam Lisa sambil memeluk erat jaketnya. Mereka mulai menjelajahi rumah itu, mencoba menemukan ruangan yang bisa digunakan untuk tidur. Di lantai pertama, mereka menemukan ruang tamu dengan perabotan tua yang tertutup kain putih, seperti ruangan yang sudah lama tidak tersentuh manusia. Di lantai 2, mereka menemukan beberapa kamar tidur yang meskipun kotor, masih bisa digunakan. "Ayo kita siapkan tempat tidur," ajak Bagas. "Besok pagi kita lanjutkan perjalanan." Mereka pun menata tempat tidur mereka seadanya, menggunakan sleeping bag dan beberapa kain yang mereka bawa. Setelah semuanya siap, mereka berkumpul di ruang tamu untuk makan malam bersama, mencoba mengusir suasana menyeramkan dengan obrolan ringan. Namun, seiring malam semakin larut, hal-hal aneh mulai terjadi. Sekitar tengah malam, saat mereka sudah tertidur lelap, Dina terbangun karena merasa ada yang mengawasinya. Ia membuka matanya perlahan dan mendapati kamar itu masih gelap, namun ia merasa tidak sendirian. Dina mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja, dan kembali mencoba tidur. Namun, saat ia menutup matanya, ia mendengar suara langkah kaki pelan di luar kamar. Suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah seseorang sedang berjalan di koridor rumah yang sempit. Dina merasa jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke arah Raka yang tidur di sebelahnya, tetapi Raka masih tertidur lelap. Dengan perasaan takut, Dina memutuskan untuk membangunkan Raka. "Raka, bangun. Aku dengar sesuatu," bisiknya dengan cemas. Raka terbangun dan mendengarkan. Awalnya tidak ada yang terdengar, tetapi kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Suara langkah kaki, yang pelan dan teratur, seolah-olah seseorang sedang berjalan mendekati kamar mereka. "Kamu dengar itu?" tanya Dina dengan suara bergetar. Raka mengangguk, merasa bulu kuduknya merinding. Ia berusaha untuk tetap tenang dan bangkit dari tempat tidurnya. "Mungkin itu Bagas atau Lisa. Aku akan cek." Namun, saat Raka membuka pintu kamar, tidak ada siapapun di luar. Koridor itu kosong, hanya ada kegelapan yang mencekam.
Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap menemukan sumber suara itu, tetapi semuanya tampak normal, meskipun suasana di rumah itu terasa sangat tidak wajar. Kita ke kamar Bagas dan Lisa, ajak Raka, merasa tidak nyaman berada di sana. Mereka berdua keluar dari kamar dan menuju kamar Bagas dan Lisa. Saat mereka hampir sampai, mereka mendengar suara pintu yang terbanting keras dari lantai bawah. Dina melompat kaget dan memegang lengan Raka erat-erat. "Apa itu?" Raka tidak menjawab, hanya melangkah lebih cepat ke kamar Bagas dan Lisa. Mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa detik, pintu itu terbuka, dan Bagas muncul dengan wajah bingung. "Ada apa? Kenapa kalian bangun?" tanyanya. "Kamu dengar suara itu enggak?" tanya Dina. "Suara apa?" Bagas terlihat semakin bingung. Namun, sebelum Dina bisa menjawab, suara pintu yang terbanting kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Mereka semua terdiam, menyadari bahwa suara itu tidak normal. "Ayo kita keluar dari sini," kata Lisa yang sudah berdiri di belakang Bagas. Wajahnya pucat dan jelas-jelas ketakutan. Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan keluar dari rumah itu. Namun, saat mereka sampai di lantai bawah, mereka melihat pintu depan yang tadi mereka buka sudah tertutup rapat. Mereka mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah terkunci dari luar. "Kita terjebak," kata Bagas dengan suara gemetar. Mereka semua saling pandang, mencoba mencari solusi. Saat itulah mereka mendengar suara lain, kali ini lebih menyeramkan. Suara isakan pelan yang datang dari ruang tamu. Suara itu seperti tangisan seseorang yang kesepian dan terluka. Mereka berempat berjalan perlahan menuju ruang tamu, meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut. Di ruang tamu, mereka melihat sosok seorang wanita duduk di kursi tua yang ada di pojok ruangan. Wanita itu mengenakan pakaian yang kotor dan lusuh, rambutnya acak-acakan menutupi sebagian besar wajahnya. Ia terus terisak, suaranya memenuhi ruangan yang sunyi itu. Lisa merasa tubuhnya lemas dan hampir pingsan, tetapi Raka menahannya. "Itu siapa?" bisik Dina, meski ia sudah tahu jawabannya. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian. Wajahnya pucat, dengan luka-luka menganga yang seolah tidak pernah sembuh. "Kenapa kalian ada di sini?" suaranya terdengar serak dan dalam. Mereka semua terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu berdiri dengan perlahan, tubuhnya yang kurus dan ringkih tampak tidak seimbang. Ia berjalan mendekati mereka dengan langkah yang tertatih-tatih, sementara isakannya berubah menjadi tawa menyeramkan. "Kalian akan membayar," katanya sambil mengulurkan tangannya yang dingin ke arah mereka. Mereka semua tersentak dan berlari ke arah pintu belakang. Namun, setiap kali mereka mencoba membuka pintu, pintu itu tidak bisa dibuka. Mereka terjebak dalam kegelapan, dengan sosok wanita itu terus mendekat. Saat mereka hampir putus asa, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Suara itu disusul oleh suara orang-orang yang memanggil nama mereka. "Bagas! Raka! Kalian di dalam?" Mereka mengenali suara itu sebagai suara warga desa yang mungkin khawatir karena melihat lampu menyala di rumah kosong itu. Dengan sisa tenaga, Bagas dan Raka berlari ke pintu depan dan berusaha membukanya lagi. Ajaibnya, kali ini pintu itu terbuka dengan mudah, dan mereka langsung disambut oleh beberapa warga desa yang tampak bingung. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya salah satu warga dengan nada cemas. "Kita harus pergi sekarang," seru Dina, menarik Lisa yang hampir tidak bisa berdiri. Saat itulah, mereka keluar dari rumah itu dan bermalam di rumah salah satu warga yang baik hati. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanannya. Kejadian itu menjadi pengalaman pahit mereka yang tak bisa terlupakan seumur hidupnya. Sekaligus pengalaman bagi mereka agar berhati-hati apabila datang ke kampung lain, minimal tata krama dan sopan santun harus dilaksanakan.
Demikian cerita horor kali ini, sampai bertemu di cerita horor selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita yang seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.